Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anas Al-Faik dari Program Studi Teknik Elektro Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Gate Turn-Off Switch atau disingkat GTO. Tugas ini adalah tugas mata kuliah Elektronika 2 yang diampu oleh Bapak Eko. Oke, langsung saja ke pokok bahasan yang akan dibahas pada presentasi ini. Yang pertama adalah asal-usul GTO, kemudian yang kedua yaitu pengertian GTO secara umum, lalu yang ketiga adalah thyristor atau switch GTO, lalu yang keempat ada komponen GTO atau komponen penyusun GTO, lalu yang kelima ada karakteristik, keenam ada keunggulan, 7 kerugian, dan yang terakhir adalah jenis GTO itu sendiri. Langsung ke asal-usul dari GTO. Penerapan thyristor dalam aplikasi daya tinggi memang sudah banyak digunakan. Thyristor dapat dinyalakan dengan menerapkan sinyal gerbang. Meskipun demikian, thyristor harus tetap dimatikan dengan memutus arus utama menggunakan rangkaian komutasi. Dalam kasus rangkaian konversi DC ke DC dan DC ke AC, pemutusan arus utama menggunakan rangkaian komutasi menjadi kekurangan serius dengan thyristor karena tidak adanya natural current zero seperti dalam kasus rangkaian AC. Oleh karena itu dikembangkan gate turn-off thyristor atau switch untuk mengatasi masalah utama thyristor dengan memastikan mekanisme turn-off melalui terminal gerbang. Selanjutnya pengertian GTO secara umum. GTO merupakan komponen elektronika daya yang memiliki 3 terminal, yaitu anoda, katoda, dan gerbang atau gate. Karakteristik GTO seperti SCR. GTO akan konduksi atau on jika potensial pada anoda lebih positif daripada potensial pada katoda, dan pada terminal gerbang dialirkan pulsa arus positif akan terus on. GTO akan off jika terminal gerbang dan katoda diberi tegangan yang lebih negatif atau dialiri pulsa arus negatif. Seperti thyristor, GTO dapat dinyalakan atau on dengan memberi sinyal arus gerbang yang pendek dan cukup sekali saja. GTO akan terus konduksi walaupun tanpa pulsa gerbang. Di sisi lain, tidak seperti thyristor, GTO dapat dipadamkan atau off dengan memberikan tegangan gerbang katoda yang negatif menyebabkan arus negatif yang cukup besar. Selanjutnya yaitu ada gambar dan simbol dari thyristor GTO yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kiri maksudnya adalah gambar dari GTO, lalu yang di sebelah kanan adalah gambar dari simbol GTO itu sendiri. Lalu kemudian komponen penyusun GTO, yang pertama ada function generator, osiloskop, dioda, induktor, resistor. Kemudian penjelasan mengenai thyristor GTO. Thyristor GTO adalah anggota lain dari keluarga thyristor. Penampilan dan performanya sangat mirip dengan thyristor normal. Thyristor GTO mempunyai kapabilitas tegangan dan arus tinggi dan umumnya digunakan untuk konverter yang lebih besar, terutama bila komutasi sendiri self commutation diperlukan. Thyristor GTO ideal forward conduction, forward blocking, reverse blocking, waktu switch on atau off. Selanjutnya yaitu karakteristik GTO. Performa dari GTO sama dengan thyristor normal. Konduksi arah maju dihambat hingga 1 pulsa positif.
diaplikasi ke terminal gate. GTO mempunyai penurunan tegangan forward lebih tinggi, biasanya 3-5 volt. Arus latching dan arus holding juga sedikit lebih tinggi. Perbedaan penting adalah bahwa GTO bisa dimatikan dengan satu puls arus negatif yang diaplikasikan pada terminal gate. Fitur penting ini memungkinkan GTO untuk digunakan dalam sirkuit inverter berkomutasi sendiri. Konstruksi mekanik GTO sangat mirip dengan tiristor normal dengan tipe-tipe stud umum untuk unit-unit yang kecil dan tipe-tipe disk umum untuk unit-unit yang lebih besar. Selanjutnya akan kita bahas yaitu keunggulan dan kerugian gate turn off switch. Kita mulai dari keunggulan terlebih dahulu. Yang pertama adalah kemampuan tegangan pemblokiran tinggi, kemampuan DV atau DT statis dan dinamis lebih baik, menunjukkan arus gerbang rendah. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah cepat dan efisien. Kemudian untuk kerugiannya sendiri, besar latching menahan arus lebih banyak. Struktur multikatoda dari GTO memicu arus gerbang lebih tinggi dari yang diperlukan untuk SCR normal. Lalu yang ketiga yaitu gangguan sirkuit penggerak gerbang lebih banyak. Yang terakhir yaitu jenis GTO dibagi menjadi dua. Yang pertama ada asimetris, lalu yang kedua adalah simetris. Jenis GTO asimetris adalah tipe yang paling umum di pasaran. Jenis GTO ini biasanya digunakan dengan tipe diode anti paralel. Mereka tidak memiliki kemampuan pembalik yang tinggi. Mereka digunakan dalam tegangan konverter tegangan. Sedangkan GTO simetris memiliki kemampuan pemblokiran maju dan mundur yang setara, digunakan dalam konvensi FET terkini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.